sampai ditunjukin kalau ternyata bukan cuma ngebunuh, tapi mayatnya dijejerin di lapangan. Ada Terus simbolik. ini stick kepala 1, kepala 2, kepala 3, kepala 4 bentuknya. Yang satu akan dikasih nama Kumala, yang satunya lagi akan dikasih nama Sumala. Kan menyebut ada sebuah desa terpencil di Kabupaten Semarang kan. Betul. Yang katanya warga itu suka naruh sesajen di tiap-tiap pohon besar untuk Yes. menenangkan si Sumala Sumala. ini. Ya, alasannya itu ya. Yang dia itu adalah makhluk yang suka makanin anak kecil yang keluar di waktu maghrib. Jadi kalau maghrib belum pulang, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di channel Anak Horor. Iya. Bersama gue Dito Wangsa. Di sini ada Mas Lendi dan juga Yuda. Ada kemana ya? Oh situ. Agak bingung ya, ada banyak ya. Settingan kamera baru soalnya Settingan kamera baru. Ya, selamat datang di Anak Horor, teman-teman semua. Dan buat kalian yang belum pernah nonton Anak Horor, kita adalah channel podcast horor yang akan membahas tentang kita bahas tentang film, tentang kisah-kisah horor yang ada di sekitar kita, urban legend juga. Betul. Kita ngebahas juga tentang cerita-cerita Kiriman. dikirim, Ya. unsolved juga tadi. Biasanya Case. kita akan menjadi pembawa closure ya buat kalian semua ya. Kalau udah bacain cerita. Bisa jadi, bisa jadi. Ya semoga bisa closure gitu. Semoga bisa closure. Harapannya begitu. Dan silakan di share, dibagikan ke teman-teman Linknya kalian. ada di deskripsi soalnya. Ya betul. Yang juga hobi gitu ya, nonton podcast horor. Oh kirain hobi dapet cerita horor gitu. Boleh. Dapet ya. Sedih amat. Boleh juga. Nanti Nggak kirim apa-apa, kesini. kirim betul. Dan sekarang kita akan Seperti ngebahas hobi. tentang salah satu film garapannya Hitmaker lagi nih, diproduksi sama Hitmaker lagi. Terus juga ya Hitmaker sebetulnya ada nggak sih yang bagus filmnya? Hitmaker gue nggak banyak sih referensi Hitmaker ya. Iya. Atau gue kadang nggak ngeh itu Hitmaker. Nah bisa jadi gitu. Tapi kalau ngomongin karena saking semuanya kelihatan sama ya. benar juga. Kali ini kita akan Template-nya udah ngebahas ada gitu. film ya, yang memang kalau ngebahas Hitmaker-nya mungkin kita agak bingung, tapi kalau ngebahas sutradaranya enggak dong. Rizal Mantovani. Iya kan. Yang salah satu film horor yang dia garap yang cukup sukses adalah Jelangkung. Kalau kita ngomongin film. Itu Jelangkung yang berapa puluh tahun yang lalu ya? 2001 ya. 2001 yang Hari Panca ya, sama Winky ya, DJ Winky. Yang satu jadi DJ, satu lagi jadi apa sekarang? Hari Panca ya. Ah. Kurang tahu tuh. Yang Oh tiba- ini ada Ronnie Dozer juga kalau nggak salah. Almarhum ya. Almarhum. Ini soalnya kalau Jelangkung ini nggak ngalamin nih gue nih. Tapi nonton. 2001. Enggak nonton karena belum. emang zaman-zamannya gue masih takut sama horor sih pokoknya. Oh. Ya, gue 2001 berarti umur berapa sih? Masih muda banget. Masih muda banget. Kita juga SD. Sama sih gue juga masih. Nah, cuman ya Gua aja setelah SD. gede juga kayak mau revisit kayaknya serem, kata orang serem gitu. Serem, tapi gua rasa Sampai gini ya, sekarang. karena dulu Rizal Mantovani ada di posisi yang cukup melawan arus di masa itu, menurut gua. Fenomenanya itu mirip kayak Joko Anwar yang datang kemarin dengan Pengabdi Setan gitu. Oke, kalau dulu memang stereotip horornya apa? Mirip. Kayak gini. Oh iya, horor-horor bokips gitu, horor-horor seksi. Oh. Dulu sebelumnya kan horor-horor seksi itu gila-gilaan. Ada masanya kan semua film horor tuh pasti jualannya Iya, itu. jualannya itu. Kalau itu mah bukannya di tahun 2000-an ke atas ya? Enggak, awalnya tuh dari 80-an apa, dulu. yang kayak itu apa tali pocong perawan gitu-gitu. Iya, itu tuh itu berulang Mas Yuda. dari 80 dulu nih. Ini kita ya kan? ngomongin hidup sebelum Anda hidup ini. Ya, jadi itu udah terjadi. Di saat itu sudah udah dalam fase yang menjemukan gitu ya. Datanglah Rizal Mantovani dengan Jelangkungnya yang tidak bawa unsur itu dalam filmnya. Itu berarti satu zaman sama pocong gak sih? Beda. Pocong 1, pocong 2. Oh beda jauh. Oh, beda ya? Beda, tapi bedanya nggak jauh sih kayak 5 tahun Iya, ya. yang 5 tahun jauh dong. Maksudnya bukan yang dalam 1-2 tahun yang sama enggak. Oh iya, oke. Jauh cukup jauh sampai akhirnya ada pocong. Nah, justru yang dekat itu setelah itu dia ke Kuntilanak.
series 1, 2, 3. 1, 2, 3. Trilogi Dan itu ya. masih, ya trilogi. Itu masih lumayan bagus sih menurut gua. Lumayan loh sama Kuntilanak 3 bukannya yang jadi super kayak yang udah kurang ya. Yang satu sih yang menurut gua masih Jadi kayak Alice-nya Resident Evil ya. Iya. Betul. Kan? Kuntilanak 3 kan. Jadi kalau kita ngomongin Jelangkung gitu tuh di masanya tuh cukup apa ya, game changer lah. Semenjak adanya Jelangkung mulai tuh ada Bangsal 13, ada apa segala macam yang tipikalnya udah nggak jualan lagi yang esek-esek. bokep-bokepan. Iya, esek-esek udah nggak terlalu gitu. Tapi Setelah ya, itu ada balik lagi, Balik setelah itu ada lagi. balik lagi. dengan itu kan tari pocong perawan itu. ya itu era itu masuk. Nah, yang memunahkan era itu ya Joko Joko Anwar. Anwar. Gitu fasenya. Dan sekarang kita masuk ke fase horor gore ya kalau sekarang. Horor ya. gore. Jadi kalau Thriller, kita ngomongin campur thriller. gore dan thriller, sebetulnya kita nggak tahu ya. Mungkin setidaknya gue gitu ya. Itu terpaparnya itu Mo Brothers ya sebetulnya. Kalau ngomongin gore di Indonesia. Oh iya. Kayak film-film dia kayak si dulu tuh apa sih yang Rumah Darah. Ya kan? Itu yang digabung dalam festival tuh satu. Ya. Itu darah. Ya Darah. Darah doang, terus baru habis jadi Rumah Darah. Dari Ya, itu. short movie kan awalnya. Iya, dari mereka short pas movies Mo Brothers ya masing-masing Timo sama Kimo juga masing-masing membawa warnanya yang khas ya itu tetap dengan gore sih. Iya, meskipun sekarang ya tetap gore tapi di genre action gitu. Yes. Ya kan? Betul. Nah, Kebanyakan. sekarang Rizal Mantovani datang dengan sebuah kisah yang kalau kita ngomongin Sumala ini sebetulnya tahun 2016, 17, gue lupa itu di tweet sama seseorang. Di tweet dan ramai tuh Twitter bahwa ini adalah kejadian nyata katanya. Di Urban daerah legend Semarang. Gitu. Ya ini katanya kejadian nyata di daerah desa terpencil di Semarang. Itu memang ada kejadian si Sumala ini gitu. Yang sampai akhirnya endingnya dijadiin film gitu. Ini kan udah banyak banget ya kalau kita ngomongin perjalanan film itu dimulai dari situ gitu. Dimulai dari kayak desa KKN lah. Ya kan? Cuman jembatan Ancol gitu kan. Enggak. Nah, tapi ya maksudnya dari Twitter terus Dari akhirnya Twitter jadi film rame, gitu. viral bikin film. Oke. Nah tapi ada cerita uniknya juga sedikit di balik sini ya. Katanya warga di Kabupaten Semarang itu keberatan sama cerita ini. Menurut mereka Sumala itu sama sekali gak ada. Betul, itu fiktif belaka. Fiktif belaka katanya. Jadi si pembuat utas itu si akun Bang Bets ya. Bang Bets betul. Bang Bets Illustration kalau nggak salah. Kan menyebut ada sebuah desa terpencil di Kabupaten Semarang kan. Betul. Yang katanya warga itu suka naruh sesajen di tiap-tiap pohon besar Yes. untuk menenangkan si Sumala Sumala. ini. Ya, alasannya itu ya. Yang dia itu adalah makhluk yang suka makanin anak kecil yang keluar di waktu maghrib. Jadi kalau maghrib belum pulang, Jadi dia itu sebetulnya menggantikan peran Wewe Gombel ya. betul. Ya kan? Serem banget tapi ya. Serem banget. Kalau Wewe Gombel cuma culik doang, ini dimakan. Iya. Disantap ya. Santap gitu. Disantap. Nah, jadi kan dia kan ngebagiin narasi sama foto-foto tuh di akun Twitternya dia gitu kan. Ya, ya. Nah, tapi dia nggak nyebutin foto-foto itu tuh dari desa mana sebenarnya nggak disebutin. Betul. Biasa dengan alasan privasi dan segala macam. gitu iya. Nah, akhirnya ada warga sana yang lihat dan akhirnya dia menentukan kalau ini tuh adalah gambar dari beberapa desa yang berbeda, bukan dari satu desa. Oke. Ada yang nyadar nih gitu ya. Iya. Jadi ada gambar dari desa Gunung Sari, terus kecamatan Wonosamodro, Kabupaten Boyolali, katanya Iya. kedua daerah yang memang saling berbatasan, dekat semua gitu loh. Tapi beda. Tapi beda. Hmm. Karena kami telah melakukan penelusuran sebagian foto pada thread itu tuh dan menemukan fakta bahwa lokasinya ada di wilayah desa kami. Foto pohon besar dan sajen dengan juga foto sumur gitu ya. Itu tuh semuanya ada di desa kami katanya. Desa Randusari, Desa Randusari dan desa Pelamutan. Katanya Oke. gitu. Jadi fake. Dan memang ini bikin warga di situ tuh pada khawatir, orang-orang jadi takut buat datang ke desa mereka. Ya, ya, Karena takutnya ada si Sumala ini gitu kan. Ya, ya. Tapi lagi-lagi yuk, kita bisa oke lah anggaplah melintir sesuatu di zaman sekarang ya. Apalagi ini viral di tahun 2017-an ya. Kayak dari 90 jadi 92 gitu ya. Itu juga thriller itu. Thriller Itu ngeri. ngeri, banyak loh yang kenal. Saya termasuk korban. Nah tapi nge-tweak itu kan di zaman sekarang bukan hal yang sulit dong. No. Iya dong. Nope. Apalagi sekarang nih. Iya. Sekarang dengan bantuan AI. AI. Itu bisa banget kita bikin
itu seolah-olah foto atau semacamnya. Jadi buktinya gitu kan. Betul gitu. Itu sangat mungkin bikin foto di Kecamatan Semarang yang angker gitu. Itu deh sangat mungkin, sangat mungkin. Generate aja udah. Generate itu sangat mungkin sekali. Jadi mari kita berpikir sebelum kita bahas filmnya gitu ya. 2 apa kemungkinan? Yang pertama kemungkinan ya tadi ya udah bohong aja, bullshit aja, ini cuma untuk sensasi aja, terus dia jadi terkenal dan ya it works. Ya. Sama jadi film loh bahkan karena saking menariknya gitu. Tapi di sisi lain bagaimana kalau ternyata benar Yun? Ternyata benar dan yang dilakukan oleh warga Semarang ini adalah menutupi itu gitu. Jadi mereka waduh ini jangan sampai ke exploit dong gitu. Bisa juga sih. Tapi kalau misalkan tujuan mereka adalah tidak mau exploit, udah kejadian. Ya juga sih ya. Jadi film. Betul. Makanya mereka bilang ini palsu. Biar ini Ya mungkin biar nggak ada kayak pemburu hantu yang datang gitu ya. jadi ganggu ya. Jadi ganggu. Ya, mungkin. Tapi terlepas ini fakta ataupun tidak gitu ya, tetap menurut gue sebetulnya kalau secara ceritanya Sumala menarik sih, menarik. Jadi kayak emang lagi ngetren ya deh. Lagi ngetren. Zaman sekarang tuh namanya kumpul kebo sama iblis ya, itu lagi ngetren banget ya. sama iblis. Bener nggak ya? Iya. Ini filmnya tahun berapa sih? Dari berbagai filmnya tahun 2024 sih harusnya. 4 ya baru ya, oke. Film baru sih. Boleh dicekin. Sumala itu rilis di tanggal kok Sumal sih, Sumal. Jadi menurut gue sih 2024 ya. Iya 2024. Jadi ceritanya sih tetap seru, tetap menarik gitu ya. Dan jadi sesuatu yang memang kalau dijadiin film, kalau gue dari POV-nya orang yang produser punya gitu kemampuan ya. bikin film gitu ya. Ya ini tetap cerita yang menarik sih untuk dibikin film gitu. Tapi mari kita masuk ke filmnya nih. Jadi kita tadi udah ngomongin tentang Rizal Mantovani. Dia adalah seorang yang pernah sukses juga dengan 5 cm-nya. Ya kan, yang udah nggak horor sama sekali gitu. Dia sempat banget image itu horor banget. Sebelum horor banget, Yuda pasti nggak tahu image dia apa. Apa tuh? Dia itu adalah sutradara klip musik. Hah? Berawalnya dari situ. Berawal dari situ? Iya. Contohnya tuh? Waduh, gue lupa ya. Mungkin di masa-masa itu kayak Padi yang gitu-gitu tuh klip musiknya tuh yang bikin doi gitu loh. Oke. Jadi dia kebayang. Kalau bikin klip musik itu ya Rizal Mantovani yang paling top gitu. Oke. Akhirnya dia mulai bikin film gitu. Oke, kalau referensinya Padi kebayang lah kayak gimana. Oh iya makanya oke. Iya. Kelihatan. Mungkin ada gitu ya. Kelihatan dari Sumala inspirasinya ke sana tuh ada. Nah, sekarang kita ngomongin film-filmnya 5 cm dan segala macam, tiba-tiba dia nggarap sesuatu yang gore banget nih. Yes. Sesuatu yang gore banget dan dibintangi oleh beberapa aktor yang justru gue paling gak nyangka tuh hadirnya si Darius. Gue cukup wah Darius nih. Itu gitu. Darius Sinathrya sama Luna Maya itu bukannya lagi main series di Iya. Video or something ya. yang mereka jadi selingkuhan itu. Iya. Apa dipilih gara-gara ini kali ya? Bisa jadi karena lagi hype gitu Lagi ya. hype, ya. Lagi hype ya udah di carry aja ke sana gitu bisa jadi. Jadi kita ngelihat di sini ada aktor yang cukup bisa dibilang kalau kita ngomongin Darius sebetulnya belum ada karya dia yang benar-benar wah sebagai aktor gitu kan. Kan dia emang lebih dikenalnya sebagai pembawa acara berita olahraga. Gitu. Dan kalau kita ngomongin Luna Maya, kayaknya kalau saat ini Luna Maya itu jadi metanya film-film horor yang kayak gini gitu. Kayak mulai The Doll dia, ya kan Sabrina apalah segala macam tuh. Ya horor gore lah ya. Horor gore. Dan bahkan kalau gue inget ya film horor pertamanya Luna Maya yang gue tonton tuh Bangsal 13. Itu Luna Maya pertama kali main film horor. Jadi emang sebetulnya Luna Maya udah cukup jago main film horor. Iya dia emang dia pada dasarnya juga udah pengalaman juga udah banyak. Banyak di sana lah. Betul. Sebetulnya pentolannya 2 orang itu kan. Yes. Dan si karakter yang jadi si Sumalanya ini sendiri. Itu siapa sih itu namanya ya? Dia namanya adalah Michaela Rose. Susah namanya pokoknya. Ya memang karena doi keturunan Australia. Iya. Ada Australia dan siapa namanya tadi? Michaela Rose. Michaela Rose ini 12 tahun. Pertama kali nonton dia tuh di Copy and June kalau nggak salah. Yes. Ya. Copy and June juga salah satu film dia. Iya, Copy and June dia. Karena anak gue demen banget ya nonton itu, jadi gue familiar gitu sama mukanya. Dan emang lumayan jago sih aktingnya kalau menurut gue. Dan ternyata kelahiran Denpasar, Bali. Yoi.
Deket sama Luna Maya lah harusnya ya. Benar, sama-sama orang Bali. Terus main juga di Miracle in Cell Number. Udah banyak Betul. ternyata ya. Udah banyak juga dia. Lumayan Gitu. Miracle Dosen juga. gaib juga main ternyata dia. Betul, itu dia juga. Jadi lumayan ini anak kecil ini melanglang buana gitu. Yes, dan dia baru 12 tahun sih di 2025 ini. Betul. Dan ya performance-nya di Sumala ya keren sih. Not bad lah. Gue baru Not lihat bad lah. di sini sih. Si Gue anak lihat kecil dari ini. Junan Kopi, Junan Kopi ya sosok ya FTV movie become Ya a karena movie dia, aja. dia juga bukan sentralnya kan di situ kan. Dia jadi iya dong anaknya kan. Anaknya? Anaknya kan. Anaknya gitu. Nah, oke kita ngomongin gimana film ini di mata lu berdua nih, masih fresh nonton ya kan. Mulai dari openingnya, mulai dari bagaimana akhirnya ini digiring. Nih Eka kalau mau ikut ngobrol aja Eka ya. Iya siap. Nah jadi Eka juga udah nonton kan, editor kita yang biasa nakut-nakutin orang ya. Itu dia tadi udah disuruh ikut nonton juga. Menurut lu gimana nih? Lu menemukan titik bosan kah? Atau misalnya pick up line di depannya itu udah oke atau tidak? Yang masih segar banget nih. Iya boleh. Oh ya. Boleh. Apa ya? Gue kalau pertama kali ya pas awal nonton agak keganggu sama ini sih. Si pemeran pelengkapnya lah, figuran-figurannya. Figuran-figurannya kurang. Yang ngomong bahasa Jawa kayak anak Jaksel campur-campur gitu lah. Cih mana ya? Ada ya? Banyak. Banyak banget. Tapi sebenarnya itu juga berlaku untuk Darius sama Luna Maya juga sih. Kurang juga ya? Tapi at least Darius di sini lumayan effortnya kelihatan lah mendalami perannya sebagai ya orang Semarang atau orang Jawa itulah. Patriot gitu. Jawa aja gitu kan. Iya. Yang lagi stres nyari anak. Betul. Jadi kayak pun ada yang ngomong Jawa nih, tapi logatnya nggak dapet ngomongnya doang gitu. Ya kan? Itu hal yang kayaknya di banyak film dengan mau Jawa mau Sunda tuh sering banget. Iya Sunda. Kayak tadi gue ngobrol sama si Yuda kan, kayak misalnya Sunda nih, yang di bawah tuh cuman atuhnya doang gitu. Iya. Saya mah. Nah, cuma ditambahin itu doang gitu. Punten gitu kan. Padahal yang originnya asli Jawa ataupun Sunda tuh banyak gitu. Banyak pisan. Iya, kenapa harus tetap maksain yang bukan origin Yang orang ke sana? originalnya. Iya. Ini juga orang Bali tiba-tiba suruh jadi orang Jawa gitu kan. Iya dan itu tuh screen Apakah ini time-nya namanya woke? Waduh. Kayak juga sih. Lebih ke males nyari aja ya kalau ini. ya maksudnya apalagi si katakanlah figurannya cuman screen time-nya ya 5 detik atau something lah, nggak nyampe semenit gitu ya. Ya. Dan nggak terlalu kelihatan juga di kamera, kayak misalnya adegan yang si Luna Maya nguping tuh. Ya. Yang ada istri saya nggak bisa hamil. Ya di apa sih namanya? Di intro Kayak gudang kan itu di gudang. Di gudang. Oh, di gudang. Itu kan fokusnya ke Luna Maya tuh. Si orang dua yang lagi Cuma kelihatan sampingnya itu sudah aja nggak kelihatan lagi. iya gitu. Saya ayah lah. Saya ya. Nah, Oke. Jadi malah langsung keganggu ke situnya ya. Iya. Oke. Gua mau mundur lagi sebetulnya. Kemana tuh? Ya premis awal kan. Menurut tuh udah clear belum sih dari awal ini film tuh mau cerita tentang apa gitu. Namanya juga intro kan tiba-tiba Sumalaya udah diladang jagung kan. Iya. Tapi kalau itunya kalau buat gue ya itu lumayan. Karena dibikin penasaran dulu. Oke. Ini apa sih gitu kan. Ya. Itunya lumayan ya justru ya. Kalau menurut gue ya. Yuda gimana Yud? Ingat gak scene itu ya? Buat gua ini mah intro kan? Intro banget ya, Iya, tiba-tiba Sumalayanya nongol. Anak kecil ke bola tuh, ingat? Ya gak? itu bagus. Cuman buat gue jadi agak false hope ya setelah akhirnya beresin filmnya sampai tamat gitu loh. Nah, At least gue paham. At least gue berharap atau mungkin gue pengennya gitu ya. Si film tuh alurnya maju mundur. Gitu loh. Iya. Ketika kita bicara soal sejarah Sumala, terus si bapaknya si Sujiman, terus Sulastri, itu tuh adalah momen dimana gak usah terlalu delving ke supernaturalnya dulu. Fokus aja dulu ke gimana Sujiman sama Sulastri itu nyiksa Kumala. Betul. Oke, kita ceritain dulu sedikit lah di sini lah. Gitu. Buat Oke, teman-teman yang cerita mungkin dulu. bahwa memang di masa itu punya keturunan, ceritanya sangat di-emphasize. Itu penting. Harus Segera punya keturunan untuk bisa mewarisi something lah, ya kan? Karena Sujiman ini dia punya pabrik ya. Ya, pokoknya kekayaannya cukup. Kekayaannya cukup banyak, punya pabrik dan Saudara-saudaranya ini kayak pengen vulture. betul. Dan satu yang paling insisting adalah pamannya. Betul. Katanya kan kamu kan belum punya keturunan nih gitu kan. Mending kamu tanda tanganin ke aku aja. Ini aku sudah punya partner Belanda juga gitu sampai dibawa-bawa gitu kan. Yeah. Pokoknya akan diurus dan segala macem. Bukan punya pabrik, tapi
punya lahan yang sangat besar. Oh, iya. Nah orang Belanda tuh punya pabrik mau Oke. mau mengambil lahan itunya gitu. Ya gitu. Nah udah gitu terus si Sujiman protes ke Sulastri kan. Biasalah patriarki zaman dulu kan ya. Kita tuh belum punya anak, salah kamu ini gitu. Padahal bisa aja. Elunya ya betul gitu kan. Dulunya yang Apa Sampai- belum dicoba ke yang lain kan kita nggak tahu juga. Iya. Karena kan pamannya bilang kalau saya mungkin udah punya 8. Oh iya. Ya tapi pamannya rese banget itu. Menurut gua perlu nggak dimasukin kayak gitu? Enggak Hah? perlu, nggak perlu sih. Hah? Too much, a bit too much. Itu masih udah tuh itu. A bit too much, a bit too much. Karena- Tapi memang dialognya tuh gue, wah saya sih di usia kamu dengan istri secantik istrimu itu. Itu nggak perlu tuh. Saya akan sudah punya 8 anak pasti. Itu Hah? kata-kata yang bikin gue tuh gini. Saat gue mau nonton bareng sama anak gue itu jadi sesuatu gitu. Iya. Ya, jadinya. Perlu nggak perlu gitu. Tapi kenapa lu nonton sama anak lu ya? Gue selalu. Ya tapi kan Gua katanya watch tadi every movie. ini si anaknya kan nonton dari yang Jurain Kopi. itu. Jadi tahu gitu kan. Jadi penasaran. Oh ini yang main di ini nih gitu. Sama kayak harus jadi penasaran. Iya, dan gue selalu dampingin anak gue gitu. Tapi maksud gue itu scene yang kayak apa konteksnya gitu. Buat anak gue nggak ada konteksnya gitu Ya. kata-kata itu. Iya. Ya kalau buat kita kan kalau gue punya bini secakap itu mau gue gas tiap hari kasarnya kan gitu Kasarnya kan. gitu, iya. Kasarnya gitu itu cukup menjijikan sih sebetulnya. Cukup menjijikan. Tapi ya mungkin setiap orang beda yang ngelihatnya. Iya too much dan Ada yang I don't gue know. sama Yuda setuju itu too much gitu. Too much. Cuman mungkin ada orang yang ngelihatnya emang di zaman itu orang tuh bisa kayak gitu. bisa kayak gitu. Gitu ya. Mungkin. Ya maksudnya orang belum punya anak aja bukannya curiga sama diri sendiri malah langsung nyalain istri gitu. Betul. Tapi kalau- Sampai dikasih ultimatum lagi kan? betul. Kalau Bulan depan. bulan depan ya? Setahun kalau nggak Setahun, salah. setahun. Oh tahun depan. Kalau tahun depan kamu masih belum mengandung, aku mau nikah lagi katanya. Iya gitu. Kata si Sujiman. Ah. Gitu. Dia mau nikah lagi dan si Sulastrinya takut. Panik, Panik takut akan hal itu gitu ya desperate. sampai akhirnya mencari berbagai cara. Sampai akhirnya dia denger yang di Gudang. gudang itu tadi. Gudang tadi yang diprotes sama Mas Randy. Betul. Jadi ada dua orang ya Karyawannya. Iya orang di pasar kayaknya karyawannya. Ya itu di gudangnya dia. Gudang dia makanya karyawan. Karyawannya. Karyawan. Ngomong bahwa istriku ke si dukun A dan langsung hamil gitu. Dan luar biasanya udah nggak pakai riset langsung gas Langsung gitu. gas Iya. gitu. Itu lumayan. Mungkin di zaman itu ya gue nggak tahu lagi-lagi. Ya, Ya, karena memang sih dia juga udah desperate juga sih Sulastrinya tuh. Karena kan sebelum ditawarin mau atau enggak udah dijelasin. Tapi nanti kalau kamu pakai cara saya bakal begini nih gitu kan. Itu dijelasinnya pas di mana? Pas udah nyampe ke si dukunnya. Oke, jadi Enggak, gue lagi ngomongin sebelum ke dukun ya, maksud gue nggak pakai babi bu, dia gas ya gitu. Oh iya iya Oh iya. ya, at least itu kan effortnya dia dengan ke apa ya, desperatannya dia lah gitu. Jadi masih diterima lah ya. Masih diterima. Kalau gue kurang ya menurut gue. Tapi kalau ngelihat dari Karena menurut gue Sulastri itu cukup berkelas gitu. Iya sih. Untuk segera mengambil keputusan seperti itu gitu. Karena kan, kelihatannya dia orang terpelajar harusnya. Nah, itu maksud gue. karena gini, kalau dari awal pas dia yang pertama scene awal naik mobil, itu kan dia bilang habis dari pasar beli jamu. Kalau gue ngelihatnya di situ sebelumnya dia udah nyoba berbagai cara lah. Ya. Kasarnya Oh, gitu. skip Buat langsung nekanin gitu kali itunya ya. gitu. Oke, saya terima. Kalau begitu. Cuman kalau gue sih ngelihatnya dari tahunnya ya. 1976 kan memang agak 57. 50. 76 tuh yang itu. 76 yang di Scene awal. future-nya. ya 40-an kalau nggak salah. Iya, Iya, 40 50. Sama masih ada orang Belanda. 47 lah. 46, di sini. 47 lah. 47. Di sini 1947 kalau ngeliat dari tahunnya sih Indonesia kan untuk perdukunan masih agak kental juga kan ya. Kuat memang. Gitu. Jadi mungkin ya bisa Tenang wajar-wajar aja lah gitu. Akhirnya dia berangkat ke sana dan ketemu sama si dukunnya. Bahkan waktu mau nyebrang aja udah aneh. Ya kan? Karena langsung disambut sama satu orang ini ya. Iya. Satu orang pembawa Rakit. kapal, rakit gitu kan. Saya mau ketemu sama Mbah siapa ya namanya itu ya? Iya, bahas something lah gitu ya. Ah. Terus ya udah dibawa ke sana gitu ya. Dan udah visi sih di situ sebetulnya ya. Udah aneh gitu ya, udah jelas ini pasti dukun. Dan yang menarik dari film Sumala ini justru adalah ya di titik ini di mana si dukun ini kayak bilang lu akan bisa punya anak. Cuman kasarnya gue nitip satu anak iblis di perut lu. Iya. Dan dia benar-benar dengan jelas menyebutkan kalau ini adalah anak iblis. Iya. Kamu akan membuat perjanjian dengan tuanku. Iya. Tuannya siapa? Iblis. Itu udah clear. Clear banget itu. Clear banget itu. Jadi harusnya
emang khilaf aja gitu. Emang udah kalut gitu ya. Udah kalut. Ya. Akhirnya diterima sama Sulastrinya. Pokoknya kamu akan bisa langsung mengandung 2 anak 2 bulan Betul, lagi ya kembar, kalau nggak salah. iya. 2 bulan 3 bulan lagi kan kamu akan 2 bulan, anak nah. kembar. Hmm, Satu akan buruk rupa betul. dan satu akan normal. Cantik bahkan Cantik, dibilang. bahkan cantik. Iya, gitu ya. cantik. Kamu harus merawat kedua anak ini sampai umur 10 tahun. Yes. Udah di 10 tahun, nanti anak yang buruk rupa ini akan diambil oleh tuanku. Artinya harusnya Sujiman dan Sulastri hanya perlu bertahan selama 10 tahun. 10 tahun. Ya kan, with the madness dari anak yang mungkin aneh ini gitu. Ya. Itu akhirnya balik dan beneran hamil. Ya. Udah, itu sukacita tuh. Ini nggak mau dijelasin proses. Nah, itu yang Oh iya. iya. Prosesnya sebenarnya. Nggak ada sih, itu kayak di jampe-jampe doang sih sebetulnya. Iya. Yang ini ada. ya proses yoga itu ya. Iya. Biasalah Biasalah kayang. Pose kayang. Lu namanya kayang gitu. Iya, namanya kayang dan itu adalah Iblis itu kayang mana? Ya. itu kayak ada aslinya. Jangan tolong. Ya. Nah, tapi yang pasti nggak ada adegannya ya, Yaudah. Iya nggak Nggak ada. Nggak kayak mungkin teman-teman udah nonton Pengantin Iblis nggak kayak gitulah. Ya Itu kan bahkan siluet pun nggak gitu. Iya, ada semacam siluet atau yang menandakan ada adegan ranjang dengan iblisnya. Ya, ini nggak ada. Nggak. Nggak Cuman ada. ini cuma kayak inseminasi aja. Tapi ini bedanya diminum gitu. Betul, diminum, habis itu dikayang, ya habis itu hamil. Dipulang, Pulang 2 bulan kemudian hamil. Dan itu sukacita terus ternyata Apa? anaknya Gimana? kembar. Sukir. Oh. Sampaikan ke seluruh desa. Iya. Aku sudah punya anak. Itu Istriku sudah mengandung. jujur buat gue di beberapa kali dia Sukir lagi, gue udah ganggu aja. Enggak, Sukir awalnya gue kira tuh supir gitu. Syafur. Karena awalnya kan dia nyopirin tuh. Ya, tato dia ngomong Carrefour. Udah nggak ada ya. Udah tutup. Iya, gue actingnya si Darius di situ too much. Gitu. Kayak oke lu mau effort, cuman Nggak dapat. gue bisa ngebayangin kalau itu diperanin sama Reza Rahadian. Pasti dia bakal Sukir. Cukup. Ini tuh udah dia ngomong Sukir. Mata melotot. Iya. Sukir. Itu kamar lu anjing. Maksud gue, lu tuh lagi bahagia, lagi apa coba kayak Sukir. Itu kamar lu anjing. Maksud gue. Tapi cukup keselin juga. Tapi ini balik lagi sih. Mungkin ya si Dariusnya nggak salah amat gitu. Tapi Direct. yang directnya Disuruh gitu begitu. Iya karena pas dia gini, Sukir terus gini, cut. Bagus ya. Ini yang bilang bagus ya kancing. Iya. Kalau misalnya nggak usah gitu bro gitu Iya kan. bro, kurangin bro, gini aja naturalnya bro gitu. Kayak Sukir katakan, kok lebih keren loh. Atau bisa nggak karena kan tujuan Sujiman pengen punya anak tuh kan karena dia tuh pengen punya penerus kan. Tujuannya itu Jadi sebenarnya. akhirnya mungkin kebahagiaan dia tuh bukan karena bahagia dia bisa jadi bapak, tapi kayak wah kekuatan gue bertambah nih gitu. Iya tetep aja anjing dia kayak mau kamehameha coy anjing maksud gua. Sukir enggak. Be. Maksud gue biasa aja Mas Darius gitu. Tapi ya sudah lah itu Sukir. Terus yang kedua Sukir ini. Gue suka dan tidak suka sama Sukir ya sebetulnya. Kenapa nih? Kenapa? Kenapa nih? Orang serba bisa. Tapi serba bisa. Sukirnya dahsyat tuh. Ya kan? Dia tuh apa ini sebenarnya? Sampai Kan? tiba-tiba bisa bikin pasung. Sukir pasung dia yang bikin anjing. Maksud gue di Sukir di sakti Jo. Ya. Cukup megang satu orang aja Jo. Udah. Simbolnya juga gak diperluin di situ. Gak perlu Reda. Sukir anjir pokoknya. Tapi Sukir adalah sosok yang cukup mewarnai lah menurut Itu gue. kayak ini sih kalau gue ngelihatnya Sukir sama Simbonya nih Angel and Demon gitu. Oh ya. Jadi yang jahat-jahatnya si Sukir, yang baik-baiknya Simbo nih. Betul. Kayaknya positioningnya gitulah. Positioning gitu lebih kayak gitu. Ya udah akhirnya dikabarin ke semuanya kan. Habis itu ini totally spoiler guys ya. Yeah. Real totally spoiler. Jadi lu pastikan udah nonton atau nggak akan nonton. Atau nggak akan nonton Atau gitu kalau kan. nonton nggak akan keganggu dengan komentar kita. Iya. Kita akan apa adanya ya setelah yang kita tonton. Ya udah setelah itu hamil dan melahirkan. Nah di malam itu ini Dia manggil Sukir ngapain lagi sih kalau kayak Ya itu, apa ngasih tahu. umumkan anak saya sudah lahir Anaknya itu. lahir.
Oh iya. Ngomongin Enggak, lagi. tapi yang pertama tuh kan pengumuman anak saya, istri Istri saya saya sudah hamil. hamil. Oh, kalau ini lahir ya? Lahir. Oh, iya. Sebelum lahir dulu Sebelum lahir ada juga. kan udah oe itu. Nah, Masuk dia. Udah lahir mau. siapa supirnya? Kagak sih. Si Darius ya? Si Darius. Ya, Si si Jiman, Jiman si nanya Jiman. gitu. Kan udah ada di tangan nih maksud gue. Masih ditanya ya? Heeh. Ya tapi gue juga kalau jadi bapak gitu tau. Lu belum jadi bapak berdua soalnya. Gue juga gitu anjing. Maksudnya itu tuh keluar dengan sendirinya. Udah hamil, udah Iya, keluar. maksudnya kalau itu kan udah bisa dilihat. Kalau menurut gue yang ditanya ya itu normal nggak apalah gitu. Iya, tapi gue nih sebagai yang udah ngalamin, gue pun melakukan itu. Oh gitu. Gue liat bayinya nih, udah lahir gitu. Kita kan gugup. Ya. Iya, itu bisa kok. Kita tuh pengen banget punya anak, Yud. Ah. Terus pas akhirnya anaknya lahir, itu keluar lu juga nggak sadar anjing. Ya. Tapi melotot nggak Kayak nanya gitu. percaya lah ya gitu. Nanyanya ambil melotot Nggak gitu. percaya. Kayak unbelievable gitu. Betul, kayak lu mengulang sesuatu saat lu menang lotre misalnya. Menang lotre? Cira unbelievable. Gue nggak sih. Lu bisa ngulang berapa kali kan? Hmm. Gitu, bisa ngulang berapa kali gitu. Nah, itu mirip kayak gitulah. Ya bener, masih tapi tadi oke. pas anak kedua lu lahir lu melotot juga nggak? Ya, makanya tadi yang gue tanya tuh. Melotot pasti ya. Nanya ke suster gitu kan gitu. Lagi-lagi udah Apa? tunggu beli Pampers nanti baru kamu bisa jawab. Kalau sekarang nggak usah so tahu. Bentar. So tahu. Wah nyebrang nih. Pakai di sini juga. Tiba-tiba masuk ke sini ya. So tahu soalnya. Nah, itu gue masih bisa terima karena ya mungkin itu apa ya? Refleks. Worry-nya seorang bapak. Worry-nya seorang bapak gitu. Nah, yang lucu adalah bagaimana penggambaran setiap di film horor mau ngelahirin itu selalu sama Yud. Truger. Bener nggak? Bener nggak? Ada kilatan-kilatan. Ada kilatan, hujan, petir. Iya. Kenapa selalu gitu anjing dan selalu mengerikan gitu pas mau lahir itu? Iya kan? Tapi karena yang mau dilahirin anak iblis anyway kali ya. Ya. Ya mungkin biar set the mood aja gitu. Set the mood Kalau ya. misalkan tiba-tiba pas siang-siang kan lucu juga gitu. Ya, harus agak gelap terus dia badai or something gitu. Makanya ya. tiba-tiba bisa kelihatan tuh lu si Sulastrinya akhirnya ngeliat ada iblis duduk di ruang tamunya dia kan. Iya, Ketawa-tawa kan. Betul. Anak gue lahir nih. Gitu kan. Betul. Dan saat anaknya lahir, yang anaknya yang normal itu tidak nangis. Ya. Awalnya. Posisinya. Iya, tidak nangis dan jadi panik gitu. Justru malah disangkanya dia nggak selamat. Betul. Disangkanya nggak selamat. Pas kelahiran anak keduanya, Nangis. di mana ini adalah. Jadi mereka udah bersepakat nih. Anak pertama dua ini akan kembar. Ya. Yang satu akan dikasih nama Kumala. Yang satunya lagi akan dikasih nama Sumala. Jadi ini sebetulnya memang Kumala diadain namanya sebelum mereka lahir gitu. Ya. Kumala dan Sumala ini sudah direncanakan. Dan yang pertama lahir memang akan dinamakan Kumala, yang kedua akan dinamakan Sumala gitu. Ya. Itu emang udah dari awal gitu ya. Yes. Akhirnya lahir dan ini adegan yang menurut gue paling aneh sih justru menurut gue. Tusun menurut gue. Apa tuh? Oh ya, ya. saat itu Terlalu singkat lah. iya maksudnya cukup aneh gitu. Kan ditanya dulu kan, ini kenapa Mbok katanya? Cacat Pak anaknya katanya. Terus dia langsung bawa keris kan. Langsung gue keris, langsung melotot lagi kan. Nyah gitu kan. Tusuk gitu. Maksud gue itu merupakan scene yang confusing menurut gue. Gitu. Kenapa tuh? Nggak tahu ya kalau gue gitu. Seharusnya. Bukan seharusnya atau mungkin sewajarnya. Sewajarnya. Ya. Sewajarnya tidak akan langsung dibunuh. Tapi Kalau menurut gue, ya diasingkan aja dulu. oke. Kalau gue ya, karena secacat-cacatnya, amit-amit ya, itu anak Oh, darah iya. daging kita. Would you? Gue enggak. Tapi untuk karakter Sujiman itu menurut gue believable. Mungkin. Karena ya. dari awalnya udah gelagatnya gitu kan. Dan Udah. dia benar niat nyari anak pun cuma supaya mengamankan posisi dia kan. gitu. Betul. Ya, Jadi- gue punya anak cacat. Iya, Gimana mau dihormatin? Nuh aja lah udah gitu. Iya, kan. Dan emang- itu emang jahat gitu. Emang jahat. Adegan yang gue expect sih. Nah, itu lo expect kayak gitu. Enggak, justru enggak gue expect. Oh enggak, lu enggak. Gue juga nggak expect. Gue expectnya ya bakal ada 2, Jadi gede dulu dikit. jadi gede gitu. Oke. Kalau gue juga bayangan filmnya awalnya kayak gitu. Waktu lu ceritain tentang film ini, gue juga awalnya kayak gitu. Cuman setelah ngelihat Sujiman kayak gitu, oke, ini film gak akan ke arah yang gue expect, tapi gue bisa ngelihat seorang Sujiman tuh yang kayak Mungkin gini, melakukan itu gitu. ya. Karena di situ adegan gore pertama ya bisa dibilang. Iya. Di saat ada bayi Diliatin banget lagi bayinya masih Diliatin penuh banget. masih penuh darah, tiba-tiba dicat pakai keris di gitu kan. hajar pakai keris gitu yang
Redfield nggak? Hah? Redfield nggak? Chris Redfield ya? Tahu nih. Hebat lu. Tahu pasti. Nyambung. Nah, setelah itu adalah adegan ajaibnya karena setelah bayinya nangis. Bayinya nangis. Bayi yang pertama. Yang normal. Yang pertama. Anak pertamanya nangis normal. akhirnya. Si bayi cantik ini nangis. Tapi there's always price to catch. pay. There's always price to pay. Jadi bayinya memang mati, tapi kan ingat kata si Mbak Dukun bahwa harusnya dipelihara sampai umur 10 tahun. 10 tahun. Dua-duanya. Iya. Karena Dua-duanya. kalau tidak ya kan. Kalau tidak, kamu akan mendapatkan malapetaka lah Malapetaka. kasarnya Iya. gitu. Tapi disebutin gak sih? Disebutin. Disebutin Iya. justru kan Jelas, di awal jelas. gitu kan. Pokoknya setiap tahunnya tuh makin worse lah gitu. Oh iya, setiap tahun kamu akan mengalami insiden atau Ya, musibah. Kesialan lah. Kesialan yang Kesialan. makin lama semakin parah. Makin gitu. parah. Ya. Dan akhirnya si Kumala itu walaupun dia cantik tapi dia Cacat. gitu. Dan Apa ya, kayak cerebral palsy gitu gak sih? Soalnya kayak badannya setengah gak jalan gitu kan. Kan Iya, semacam tangannya kan itu gini kan. lah. Iya, tangannya Iya. agak menyong gitu kan. Nah, Yes. Terus umur 3 tahun belum bisa jalan ya, gitu kan. ya, ada keterlambatan Sampai diomongin sama tetangga. Dia bisa gitu. ngomong juga kan. Iya, belum bisa ngomong. sempat susah ngomong juga dan Apa sebagainya. stunting? Iya, semacam seperti itu. Pokoknya Kurang makan bergizi. karena zaman itu belum ada programnya. Oh, belum ada. Iya. Jadi belum bisa dapet. Iya. Walaupun anak Sujiman ya, harusnya mah Harusnya mah sehat ya. sehat gitu kan. Nah, Sujiman, Mulyono kan. Ya. Jadi setelah itu jadilah dia tumbuh jadi anak umur yang menuju ke 10 tahun itu ya, 9-10 tahun itu. Dan ternyata kelakuannya Dan memang makin aneh. filmnya akan selalu ngingetin lu. Oke gini, gue nanya. Filmnya kan beberapa kali nyebutin kamu bentar lagi ulang tahun loh. Kamu bentar lagi ulang tahun Betul. loh. Ganggu gak buat lu? Ganggu. Same Kan? same. Kayak iya anjing gitu kan. Gue pikir kalau lu pengen gitu sekali aja udah. Cukup antara pas 9 tahun atau pas mau 10 tahun. Betul. Itu cukup. Ya itu Gua kayak ngerti tendensinya tapi. ya buat reminder kan. Selain buat reminder juga untuk bikin kita jadi apa ya? Antisipasi. Empati. Empati. Oh. Empati karena ulang tahun dia kan gak pernah dirayain gitu loh. Ulang Iya. tahun dia gak pernah jadi sesuatu yang dirayain. spesial gitu. Apa yang mau dirayain gitu kan. Iya gitu. Jadi mungkin ke sana. Cuman makin lama makin kacau dan titik kekacauan yang mulai menggilanya itu di saat akhirnya muncul sosok Sumala. Ini gue cukup bingung gitu. Kenapa tiba-tiba dia muncul? Muncul. Triggernya nggak ada ya? Gak ada loh. Gitu. Oke, jadi ternyata film ini nge-reveal kalau Sumala yang atau anak yang ditusuk di intro itu ternyata bangkit dalam bentuk hantu lah. Itu tuh hantu gitu kan. Itu tuh arwah gitu ternyata. Arwah Sumala. Arwah Sumala ternyata masih ada. Cuman memang bener tadi ya, yang kita omongin. Ini nggak ada trigger apapun. Nggak. Pokoknya satu malam. Ntar dulu apa ya? Setelah apa ya gue? Gak ada kan Kak? Nggak, maksudnya Pokoknya setelah apa gitu? digangguin sama anak-anak. Ya, setelah digangguin sama anak-anak terus kan dibawa Oh. dibawa tidur sama mboknya tuh ya biasa lah mboknya bilang yang sabar ya gitu. Terus dikasih boneka nggak sih? Kasih Iya. boneka. Ya. Nah, Ya. udah si mboknya keluar, mulai tuh tiba-tiba dari lemari kan. Dari lemari. Itu apa tuh? Muncul Sumala gitu kan. Sumala. Dan ternyata dia hantu gitu ya. Bukan janin yang tiba-tiba jadi gede terus jadi Sumala. Karena itu diperkuat sama itu juga kan, yang setelah kelihatan di kameranya geser, ternyata itu dari kaca karena bisa cuma Cermin. bantuan cermin doang kan. Pas pelukan dan dari kaca ternyata si Kumala nggak meluk siapa-siapa, kosong gitu kan. Jadi memang bener, apa yang membuat Sumala tiba-tiba muncul sekarang? Kenapa nggak dari awal atau kenapa nggak nanti gitu? Iya. Triggernya apa? Itu yang miss kalau menurut mungkin kalau pendapat dari gue ini kali ya, itu bertepatan dari ulang tahun dia yang keberapa, lupa 7 tahun atau umur berapa lah. Jadi dia udah disiksa banget tuh. Mungkin Kumala udah capek banget, apalagi dibully kan. Oke. Terus ada satu trigger di mana sama mboknya dia jadi bahagia. Nah di malam itu Sumala pun muncul. Oke, tapi gue mau tanya, nih kita break sedikit di sini ya. Lu akan prefer ada triggernya atau enggak yuk? Ada. Tapi nggak usah dijelasin dengan jelas gitu. Implisit pun nggak masalah. Implisit aja. Ya, yang pasti kita ngerti, oh triggernya ini gitu Iya. kan. Itu gue prefer itu. Daripada tiba-tiba muncul kayak gini dengan asumsi jadinya datang ya. Iya. Oke, kita bisa asumsiin itu, gue bisa setuju sama Eka gitu dengan asumsi itu. Cuman rasanya kurang apa ya?
kayaknya bisa dengan trigger yang lebih clear aja gitu. Iya, atau jangan bikin Sumala jadi arwah, bikin jadi janin. Keluar dari kubur sekalian. Mendingan gitu kayak aku Hidup hidup lagi lagi gitu. Jadi ternyata ini emang arwah yang merasuki janin ini, makanya butuh waktu lama buat dia untuk Resurrect muncul. gitu ya. Karena Iya, dia iya, masih iya. kecil, gede, tahu. Waduh, wah. Batuk aja. Hah? Iya, iya. Alter egonya siapa sih? Lagi batuk-batuk. Iya. Gue setuju sih. Itu bisa kita asumsikan gitu, tapi ya lebih ada triggernya lebih oke gitu loh. Lebih jelas triggernya apa, atau minimal gini kayak misalnya ada tanda-tandanya lah, atau ada apapun yang kita mengarah pada Ya, Sumala bikin datang. build up-nya. Ada build up-nya gitu loh setidaknya gitu. Ini Iya miss sih. banget sih di situnya. Tapi Tiba-tiba. iya kalau misalnya tadi triggernya gara-gara si dibully sama anak-anak yang di pasar itu gitu kan. Agak kurang sih. Harusnya triggernya Emang dari kurang. kedua orang tuanya gitu yang Bisa Ya memang berhubungan dekat berhubungan langsung gitu antara sama ya kejadian. Sumala, Kumala, Sulastri, Sujiman itu Ya, kan mereka kenapa dia mati gitu kan. Gitu sih. ya. Itu gue lebih misalkan tiba-tiba bapaknya nggak sengaja bilang, oh kamu tuh sama aja kayak adekmu yang cacat itu. Wah, itu jadi trigger oke tuh. Nah, tiba-tiba pas lagi nangis-nangis sudah nongol gitu kan. Iya, iya. Nah, itu oke tuh. Tiba-tiba petir di kelebatan petirnya nongol tuh dia. Dan kayak gini nih, teman-teman. Ya silakan Eka bikin. Oke. Itu scene yang keren banget kalau ada gitu, terus dia tiba-tiba nongol. Tiba-tiba shadowing gitu ya. Iya, Ya, tiba-tiba dia kayak lu tau Candyman kan? Iya. Ya kan gitu. Maksudnya ada triggernya dia bisa datang tuh karena apa? I mean, it might be cliched gitu, cuman akhirnya ada Ini konteks. klise anyway dari awal, maksud gue ya udahlah gitu. Ya. Kenapa gak sekalian aja kasih yang kayak gitu? Tapi ya sudah, gak apa-apa. Akhirnya kayak gitu, dan ini yang mulai gila adalah saat si Sumala ini ngerasukin Kumala kan. Ngerasukin Kumala dan melakukan hal-hal yang memang gila sih. Jadi Hal yang pokoknya- paling ganggu yang dari scene by scene yang dilakukan oleh Sumala dalam bentuk Kumala apa? Yang lu ingat? Ih, sama bro. Kencing di meja makan. Itu uncanny bro. Gue kayak Ya. what the fuck man. Kencing di meja. Lu bayangin tiba-tiba kita lagi makan nih. Iya. Tiba-tiba Sumala Naik ke atas. terus ditunjukin lagi dia lepas celana dalamnya. Iya, terus sampai diangkat gini. Terus diangkat gini naik ke atas. Kencing. Itu Iya. Langsung kan tuh soker gitu kan. iya kan itu dipasung. Pasung. Iya. Pasung. Sugar gitu kan. Ya. Iya. Jadi itu paling ganggu sih. Mas Andi ada apa yang Ya sama sih itu pasti ya. Iya, pasti Tapi nggak ada yang ya tapi setidaknya scene itu jadi Memorable. salah satu memorable scene. Memorable. Iya. Iya. Bagus tuh. Yang paling itu bagus sih untuk menekankan uncanny-nya kalau ada sesuatu yang salah nih antara Ya, itu Sumala. salahnya top Di- bro. dibanding dan yang Kumala. itu yang lagi main piano malam-malam main piano tuh yang mana ya? yang dipakai pulpen itu. Oh ya ditusuk ya. Heeh. Bapaknya kan yang ditusuk. Iya, kan kata bapaknya kan berisik, katanya udah malam katanya kan gitu. Udah tidur kamu katanya. Ya. Tahu-tahu dia masuk kamar bapaknya yang tadinya masih gini tiba-tiba Karena Normal, ya. jalan. jalan. Maksud gue kan bisa dibilangin dulu ya. Apa tuh? Berisik. Oh, Udah malam. Ini langsung berisik. Enggak gitu gini dulu. Ya mukul. Mukul. Baru ngomong alasannya gitu. Mukul. Berisik kamu katanya. Oh salah tuh. Hah? Iya benar, harusnya kan ngomong dulu. Berisik masih nih. Wah, apa? Jadi maksudnya kalau si yang di meja makan tadi lebih ngena gitu. Iya. Ya. Dan bahkan yang di meja makan nggak ditabok bahkan. Padahal udah kencing tuh di atas meja. Iya. Udah, tapi emang ya udah di titik makin bingung sama anak ini ya. Iya. Kalau soalnya sebelum kencing itu dia sebelumnya udah ngebunuh anak-anak belum sih? Belum. Setelah kencing. Setelah anjing ya baru Ya. dia mulai bunuhin anak-anak yang bully Ya. ya. Kan bully yang kedua tuh. Nah, setelah dibully yang kedua. Dibully yang kedua. Yang ketiga rilis kapan? Bukan. Bully kedua juga belum rilis. Beda. Nah, pas bully yang pertama itu kan masih ya udah gitu. Terus dia kabur kan. Ya. Kabur. Yang diliatin dari mobil sama Sulastri sama Sujiman itu. Ya, itu yang di pasar ya. di pasar. Ya. Yang pertama tuh. Pertama. Yang kedua tuh yang di Yang bola. 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 Itu sebelum kemunculan si Sumala. Ya. Udah.
akhirnya malamnya disikat kan anak-anak itu. Yang ikonik di gue sih yang itu. Manggil Sukro, Karyo, terus di atas pohon. Itu nice juga sih. Manggil kan. Iya. Nadanya tuh dapet lah. Sukro gitu ya. Iya. Pilus. Udah gue sangka arahnya ke situ. Tik-tak gitu kan. Garuda gitu. Iya silahkan masuk semuanya ya, boleh lah. Jangan tanggung. Ditunggu sponsornya. Lumayan nih buat mil nih. Itu memorable juga ya. Gitu ya. Ya, dan setelah itu ya udah gor dan gor sih. Iya. Itu di rush sih. Gue ngeliatnya itu nge-rush banget. Keras banget ya, tiba-tiba Sumala bisa pakai ini apa? Kerambit. Karambit Betul. tuh. Gitu di Yo, Keren banget ya. Itu Keren di rush juga. banget dari titik itu udah langsung dadar. Nah, bloodbath. Iya, Terus bloodbath. sampai ditunjukin kalau ternyata Sumala itu bukan cuma ngebunuh, tapi mayatnya dijejerin di lapangan. Ada Terus simbolik. pala anak-anaknya ini stick gitu ya. Pala 1, pala 2, pala 3, pala 4. Betul. Pala semua di sini. Kecuali 2 anak enggak. 2 anak mana ya? 2 anak di ini. Di hutan. Di hutan. Iya di hutan, samping pohon. Samping pohon, betul. Yang Iya. kekubur daun-daun. Satu lembar daun itu loh. Yang kekubur Begitu- daun-daun. begitu satu lembar gini nih, Iya. langsung tuh langsung mayat. ada gitu. Iya. Hilang Itu oke sih soalnya. sebetulnya. Itu oke sih sebenarnya. Cuman rasanya build up atau set up-nya itu terlalu rushing kalau gue sih ngerasanya. Untuk sampai akhirnya menuju ke sana gitu. Gitu masih bisa punya bridging yang lebih horor. Ya itu tadi sih termasuk kayak kenapa dia akhirnya datang, kenapa dia mulai ganggu dan sebagainya. Terus juga Dan kalau emang mungkin lu setuju nggak kalau misalkan seharusnya nih Kumala sama Sumala tuh punya konflik? Setuju nggak? Oh ya konflik dulu lah istilahnya ya. Ini kan Sumala kayak si Kumala kan bener-bener kayak nerima aja. dia apa-apain sama Sumala nerima aja. Dia apa-apain. Enggak, kalau gue ngelihatnya si Kumalanya nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu. nggak berdaya ya? Iya, kan dia bilang tuh ada satu scene yang Aku udah bilang jangan. gitu. Ya berarti sebenarnya dia tuh nggak mau, cuman dia nggak bisa Gak bisa ngapa-ngapain. nggak punya kontrol aja gitu. Tapi lebih baik tunjukin atau enggak? Tunjukin Gitu kan kayak ada satu adegan di mana udah Sumala jangan begitu gitu. Iya, Tunjukin setidaknya gitu ya. Ya setidaknya ada kira-kira protesnya, ada atau protesnya. malah jadi dragging kalau gitu. Nggak juga sih. Nggak juga. Karena kalau ngomongin dragging juga yang sabarnya itu lebih dragging beberapa kali tuh keluar. Yang si Mbo itu. Simbo. Oh iya. Iya Gitu kan. iya. Itu gue setuju sih. Jadi kayak ada setidaknya si marah gitu, si Kumala marah kayak ada lah satu scene yang harusnya bukan harus ya, mungkin akan lebih baik ada satu scene di mana Kumala tuh marah sama Sumala gitu. Marah karena apapun yang dia lakukan bukannya will-nya si Kumala gitu. Oke, atau ingetin gua, ada nggak instance di film ini yang menunjukkan kalau Kumala itu kayak seneng atau berterima kasih gitu ya sama Sumala ya. Atau misalkan kayak dari yang dia tanya ke lama-lama, asik juga nih gitu. Enggak ya? Nggak ada sih. Nggak ada sih. Dia tuh cuman terakhir tuh yang tiba-tiba pas yang mau umur 10 tahun minta Mbok pergi dari sini jauh-jauh gitu. Karena udah tahu apa yang akan terjadi kan. Ya itu juga agak untuk build up-nya agak kurang sih. Iya. Soalnya gitu, kalau misalkan nggak mau ditunjukin mereka konflik, minimal tunjukin kalau Kumala tuh makin kesini makin menerima gitu loh. Kalau dia tuh harusnya balas dendam. Gitu. Iya. Apakah memang si Kumalanya pun ingin gitu ya? Atau justru nggak mau sebetulnya gitu? Itu kurang clear sih. Itu kurang clear. Aku setuju. Hah? Akhirnya Kumala sebagai karakter sendiri tuh jadi nggak ada Nggak punya prinsip harganya gitu. makin sini. Iya, value-nya nggak ada gitu, nggak ada Value-nya prinsip. jadi Iya. nggak ada. Akhirnya yang paling penting ya mungkin ya memang karena judul filmnya Sumala ya oke lah gitu. Mereka ingin menekankannya kalau itu filmnya Sumala gitu loh. Cuman lu tuh di awal dan di tengah-tengah sudah mengestablish kalau Kumala tuh menyedihkan itu, semenderita itu gitu loh. Nah di akhir ya lu kasih closure lah. Ya. Ya kan enggak? Tiba-tiba dia langsung di toss aside aja dan ternyata di ulang tahun 10 aku sudah berhasil masuk ke tubuhnya Kumala. Iya. Kata Sumala kan gitu kan. Iya. Harusnya seperti itu ya. Setelah itu dia dibantai keluarganya lah ya. Dia Ya. membantai keluarganya dan sebagai closure-nya adalah ternyata yang bareng sama si Bibi itulah orang yang
pass the story gitu kan. Itu. Jadi Yang yang di awal ada anaknya bukan bapak-bapak. Si yang Anaknya? Byakugan itu kan. Anaknya. Byakugan. Dia kugan. Anaknya Anaknya Mbo. Anaknya Simbo. Anaknya Mbo. Anaknya Simbo. Anaknya Simbo yang di scene awal, di opening scene-nya dia bilang, karena kan yang dituduh si anak Kribo itu kan. Ya. Ya kan dituduh bunuh Ya, kan. karena ada dua, yang satu meninggal, yang satu selamat. yang Dituduh satu nih. disalahin, dituduh nih gitu kan. Akhirnya di opening scene tuh ada satu bapak yang bilang bahwa ini Sumala yang melakukan. Dia ternyata masih ada. Dia ternyata masih ada. Tunggu ya, Byakugan gitu. Enggak. Wah, Enggak sih. Langsung gitu tuh. pindah lagi. Iya, dan Tapi ya, iya, itu juga sih gue jadi kepikiran tadi kenapa nggak dari awal si Sumalanya nongol gitu, karena kenapa harus menunggu sekian tahun Sampai akhirnya dia nongol lagi. nongol dan ngasih tahu, oh emang orang tua kamu nggak cerita gitu kan? Karena setelah di akhir gitu ya, kan dikasih tahu kan kenapa sih Kumalanya tuh begini. Ah. Dan ada satu scene yang dia bisa normal sebenarnya. Dia bisa kan? normal. Nah kalau gua Itu normal kan kalau dirasukin sama kerasukan sama Sumala kan itu normalnya. bukan gue nangkepnya sebelumnya ini. Jadi kenapa dia gini? Karena digitu sama si Sumalanya gitu. Oh enggak. Oh enggak. Dia memang Bisa normal kalau dirasukin. Ya, gitu. Makanya Makanya karena kan ketuker lah jadinya. Harusnya kan si Harusnya bentar ya. Sampai mana tadi? Berarti Oh berarti memang mungkin itu satu hal yang nggak dibilang sama si dukun berarti ya? bukan nggak dibilang sama dukun, memang nggak disangka juga sama si dukun. Kayak langsung ditusuk katanya. Jadi berarti si Sumalanya buruk rupa tapi normal, si apa ya secara fisik gitu ya? Ya, Fungsinya. jadinya. Ya kan? Tapi si jadinya, tapi si Kumalanya normal secara looks tapi enggak Diomongin gitu. karena kalau enggak kan gitu ya, lu akan dapat kesialan. Nah, cacatnya Kumala Itu adalah kesialan pertama. Oh, setelah Bunuh dong. dibunuh. Iya, gitu. Jadi kayak itu udah jadi apa ya? Ya secara implisit itu maksud gua ada gitu. Setidaknya kita langsung ngerti kan. Iya. Soalnya kan si yang dibilang sama si Mbo pas baru lahiran cacat si Sumala kan. Memang cacat saat itu. Memang Jadi benar. mungkin berpindah gitu ya. Ya pindah karena kan harusnya jangan dibunuh. Kalau nggak dibunuh, yang Sumala yang cacat, ini mah kayak like a princess gitu. Yes. Biasanya normal, Biasanya cantik. normal, cantik, Cuman kekurangan dia punya saudara kembar cacat, Sumala. Nah, setan ditusuk sama bapaknya, ya kan? Mati dong. Berarti ada peran yang hilang kan? Iya. Berarti harus ada peran yang masuk ke dalam Kumala. akhirnya semuanya di handle sama Kumala gitu. Gitu ya, itu yang menurut gue juga apa ya, itu sih terdeliver kalau menurut gue ya. Cuman yang nggak terdeliver trigger sih menurut gue tetap tadi. Kenapa tiba-tiba Sumala muncul gitu kan? Gitu itu yang lebih rasanya kurang gimana gitu. Dan walaupun ya anak iblis yang akhirnya ngebantai keluarganya kayaknya cukup seru memang secara terdengar seru sekali gitu ya. Tapi gue kurang suka sama ekspresinya Luna Maya. Kenapa tuh? Pas yang Pas, mana nih? pas lagi disiksa sama Sumala itu. Hah? Nah. Kayaknya harus ngebedain antara lagi disiksa dan lagi di Wah. Emang kayak gitu ya. Mungkin mungkin sama-sama disiksa konteksnya kan. Oh. Bisa jadi. Bisa. Kita sepakat dengan itu aja bener. Jadi bener. Gue agak ngeri tuh yang pas ditusuk terus Ditarik. ditarik. Terus keluar ususnya bapaknya kan? Itu mah bapaknya. Enggak yang si Bapaknya. ibunya. Yang Kan kaki ditusuk yang tuh. kakinya Oh, ditusuk kakinya langsung gimana? ditarik Tusuk yang langsung jadi ditarik. kebelah dua gitu loh. Nah, bahkan itu pun Luna Maya kelihatan kayak gak kesakitan gitu kayak. Kurang ya, kayak kurang. Gitu. Hebat banget ya. Hebat banget ya. Maksud gua apa pain resistance-nya tuh tinggi gitu. Maksud gua kuat anjay. Ya. Iya kan. Tapi bapaknya sih keren sih pas di keluar Keluar ususnya semua. itu sih gore sih. Oke lah, boleh lah. Nah, jadi ternyata sih pas lagi di assault itu bahkan Sukir juga udah di Nah itu gue suka efeknya Sukir tuh yang pas di gantung terus jatuh gitu. Itunya efeknya lumayan oke sih. Meskipun anjing effort juga nih si Sumala sempat-sempatnya gantung si Sukir. Buat Ya. takutin doang kan efek Ya, si ya, ya. yang Luna paling Maya nabrak itu tuh. Yang paling itu apa yang paling nyiksa dia juga kan sebenarnya Sukir kan. Jadi Iya. salah satunya. Makanya digituin kali. Iya, iya. Effort makanya. Lu sampai ngebela-belain bikin apa pasung gitu kan. Iya. Ya gue juga effort gitu. Pas jatuhnya sih keren sih ya.
Iya. Dan akhirnya warga datang ya kan, merangsek masuk ya kan. Dan ya itu Kumalaya sempat hilang dulu kan. Iya. Sempat hilang dulu. Iya, baru kabur. dicari, ya. Masih mau diselamatin tuh kan. Nah ya. Bapaknya tiba-tiba langsung jangan gitu. Padahal dia juga bawa keris yang dia kata-kata kedukun juga kan. Iya. Setelah kedukun itu. Setelah Kedukun dikasih keris khusus lah buat bunuh Sumala. Ya, buat bunuh Sumala. Iya. Ya, jadi awalnya dia ngasih opsi kan, kalau bisa bawa aja ke sini, harus dipisahin nih. Betul. Dari dalam tubuhnya. Tapi dukunnya gini kan. Nengok. Biakugan. Ya kan? Byakugan 2. Nah, kalau misalnya udah telat, Ya. ya udah ini kamu tusuk nih bawa. Terus dua aja gitu. Harus tusuk di jantungnya. Iya. Keris ini harus tusuk di jantungnya katanya. Iya. Tapi dukunnya juga die kan. Nah, akhirnya- Enggak, tapi yang keren begitu ternyata dia berhasil nusuk, bangun lagi kan. Itu ini gue paling suka nih, dia bilang jantungku sudah berpindah ke sini. Iya sih. Ternyata bukan di kiri, Iya. bapaknya nusuk di kiri gitu kan. Karena kan yang di kiri Ya udah kan? ditusuk sama bapaknya. Bapaknya, yang normal udah ditusuk sama bapaknya kan. Iya. Sekarang dia udah dirasukin sama Sumala ya udah gitu, Iya. udah nggak normal itu anak badannya gitu. Itu make sense sih ya. Oke lah ya. Oke, itu plot twist yang keren lah menurut. Iya, lumayan lah ya. Masalahnya, gue yakin gak banyak orang yang ngeh kayak lu. Iya. Ya. Bahwa itu something gitu. Ya. Banyak yang kayak apa sih gitu. Kayak nggak ngeh gitu. Kalau gue sih lucu karena pembawaannya yang ya dari awal sampai akhir karena selalu tiba-tiba ya Ya. gitu. Jadi pas udah kebangun dia bilang seneng gitu. Jantungku pindah ke sebelah sini. Ya Allah. Gitulah ekspresinya. Oke. Dan bisa jadi ada yang kayak gitu kayak Eka juga karena ngerasa gue juga ngerasa endingnya dragging banget pak. Dia tuh udah ngeras loh Yud. Iya. Itu Ya, udah tapi- ngeras. Iya tapi rasanya nggak enak kan. Karena ngerasnya di ujung. Iya. Di tengahnya terlalu lama nih gitu. Iya. Terus nyampe ujung nih film kayak gimana cara namatinnya ya gitu. Ya asik gitu ya. Akhirnya Iya, udah tuh iya. bloodbath terus-terusan kan gitu kan sampai akhirnya kita sampai ke scene di ladang jagung itu. Iya. Sinar Itu jagung. sepanjang waktu kayak kapan udahannya film dah. Iya. Gue bahkan udah ngerasa itu ketika si Luna Maya mau balik ke dukunnya kan. Iya. Terus tiba-tiba udah meninggal. Oh iya. Kebingungan. Kapan ini? Iya. Di situ udah kerasa dragging ya. Iya. Ngerasnya tiba-tiba di ujung banget Yud emang bener kata Mas Ray. Aduh. Tiba-tiba dadadadadak ya di ujungnya ya. Ya, ini mungkin terinspirasi dari patternnya Quentin Tarantino kali ya. Kan patternnya biasa gitu tuh. Di ending baru. Di ending baru tuh blood Tarantino biasanya ending jeder-jederan terus. Jadi der ya kan. Gitu. Cuman ini kurang aja. Karena ini Rizal Mantopani. Bukan Quentin Tarantino. Bukan. Gitu. Bukan Django ini soalnya. Bukan Jenggo. Ya, tapi overall ya, setelah kita ya dan akhirnya kan Sumala tetap ada gitu berarti sampai hari ini. Sampai hari ini. Iya. Ceritanya gitu kan. Betul, karena Endingnya. di ujung yang si anaknya Mbok itu tahun 70-an ya. 70-an. 70 betul. 70-an kan. Yes. Ya. Nah, itu ada yang mau bahas yang pasin akhirnya nggak? Bahas aja. Pos kayak yang ini apa mid credit nih. Nah, jadi kan di situ jelasin tuh yang tadi dibacain sama si Yuda juga yang di pohon gede Iya. kenapa dikasih sesajen Sajian. Ya. ya kan. Tapi gue pengen negasin lagi tadi yang bagian awal makanya Oke, kita oke. masuk ke cerita dulu kan. Oke. Nah, jadi kan film ini tuh dimulai dengan adegan dari masa depan gitu di tahun 76 gitu kan. Makanya tadi Iya. ada anaknya Simbo yang Byakugan itu kan akhirnya dia nolongin seorang anak supaya nggak dituduh sebagai pembunuh gitu kan. Dia negasin kalau itu yang bunuh tuh Sumala gitu Iya. katanya kan. Nah, kalau gua menurut gua movie-nya akan lebih bagus kalau misalkan dibikin maju mundur. Setuju. Sangat setuju. Gitu. Sangat amat setuju. Ini way too long untuk ngomongin flashback doang Flashback akhirnya. doang Iya. gitu. Jadi maju mundur story di masa depan fokus sama supernaturalnya. Iya. Sumala yang udah bener-bener jadi setan. Betul. Gitu kan ya. Iya. Nah, di bagian The Devil Sumala gitu ya. Nah, bagian sejarahnya udah fokus di origin. Supernatural atau ketika dia bunuh-bunuhinnya kecilin volumenya. Iya. Gitu. Tapi kita berfokus ke gimana Kumala sama Sumala waktu itu disiksa sama bapak ibunya gitu. Iya. Jadi ketika kita sampai ke masa depan kita bisa oh ya kasihan juga dia ya gitu. Iya, jadi dilematis gitu kan. Di ending tuh kita tuh bingung gitu kayak mau kasihan tapi kayak ulah-ulah dia juga gitu kan. Heeh. Iya. Filmnya akan lebih bagus kalau misalnya dibikin kayak gitu. Kalau Gue kata sih setuju sih sama Yuda sih. Karena gue sangat menunggu kapan ini kembali lagi ke masa
saat itunya, saat masa kininya gitu. Ternyata literally di ending. Ending anjing, dan rasanya kurang. Bener-bener di awal sama di akhir doang gitu. Betul. Ya. Jadi kayak benar-benar kamu tahu nggak? Jadi gini ceritanya. Nah udah itu film tuh isinya jadi gini ceritanya sampai Ya. begitulah ceritanya deh. Udah tamat gitu. Itu nggak fit di sini sih menurut gua. Nah, Karena tadi- pembagian yang Yuda bilang tadi make sense ya. Nah, tadi bagian yang ending, Mas Andi. Bagian yang ending tuh tadi kan setelah dikasih ya untuk menanggulangi kan, kasih sajen sama ada aturan tuh dari si anaknya Simbo. Kalau udah gelap maghrib di rumah lah gitu kan, jangan Setelah keluyuran keluar rumah, kalau bisa ada dari rumah gitu. Nah terus ada satu bapak nih yang loh kok nggak dikasih sajen gitu, ngapain lah nggak percaya gitu-gituan gitu kan. Aku percayanya pokoknya anak itu yang bunuh anak gua gitu katanya. Tetap kekeh kan si bapaknya tuh. Nah terus ada scene si Sumala Sumalanya lagi makan. lagi makan. Lagi makan daging tapi bukan daging anak-anak. Daging orang dewasa kelihatan. Orang dewasa. Jadi kemungkinan si bapak itu dong. Hah? Yang lagi dimakan sama Sumala. Enggak. Si bapak itu kan jalan ke depan rumah. Sambil dia bilang, aku nggak percaya katanya. Tiba-tiba dia Ada suara kersek-kersek dulu kan. di situ. Oh iya. Sumala lagi makan orang. Lagi makan orang dan itu bukan anak-anak gitu. Orang dewasa pun disikat gitu. Nah, berarti setelah itu orang dewasa pun disikat dong. Karena kalau di yang dulunya cuman anak-anak karena ngebully, orang dewasa pun yang nyiksa dia gitu kan kasarnya. Kan yang nyiksa dia udah gak ada. Nah, makanya kenapa jadi kasarnya ini orang random nih gitu. Tapi nggak random harusnya. Kenapa? Kalau yang disikat adalah orang-orang kayak bapak tadi gitu. Mungkin yang matinya juga Itu nggak diceritain yang matinya siapa? Yang dimakan sama Sumala Bukan, siapa? ya gue tahu. Cuman maksudnya kita jadinya oke ini juga rada rese sih memang. Iya kan, karena jadi ngawang kan. Iya. Cuman intinya si bapak ini kan rese ya, karena dia nuduh si Kiribo ya kan. Ya. Ya instead of Sumala sebetulnya yang ngelakuin gitu kan. ya Yes. Ya mungkin target berikutnya dari Sumala adalah bapak-bapak yang akhirnya nuduh orang yang harusnya tidak bersalah gitu. Mungkin ya, jadinya gitu. Mungkin bukan yang pertama gitu. Atau itu. Ya meskipun yang ngebunuh dia sendiri gitu kan. Iya dia sendiri yang nuduh. atau sebenarnya ini atau mungkin ya Sumala sekarang udah jadi berserk aja gitu. Kayak semua orang ya udah Disikat digangguin aja. kayak dia makan kayak gitu. ya mungkin latarnya udah jadi iblis. Ya iblis mah nggak ada. Siapa aja disikat gitu. Ya, gitu Jadi lah pokoknya jatuhnya. dendamnya dia udah terbalas, sisanya terserah dah gitu kan. Terserah gua aja gitu kan. Ya, yang mana juga terlalu random ya mungkin. Karena kalau misalnya nggak naruh sajen harusnya si bapaknya gitu. Karena yang disikat bapaknya harus. Iya, dengan alasan bukan karena nuduh tapi karena nggak naruh sajen Sajen, misalnya gitu. gitu kan. Kalau misalkan lu emang pengen apa ya, pengen berserk ya lu sikat aja semuanya regardless of sajen. Gitu ya nggak sih? Betul. Ya itulah dia Sumala ya. Ya menurut kita sih filmnya so-so ya. Karena cukup berhasil di sisi gore-nya. Di Ya, beberapa membawa ke era inilah rumah darah lah kalau buat gue. beberapa scene yang cukup oke. Cuman di storytelling horornya masih menurut gue. Lebih ke thriller ketimbang Iya, horor. Lebih ke thriller ketimbang horor. Iya. Karena harusnya mungkin kalau emang pengennya delivernya lebih horor, ini masih bisa lebih horor sebetulnya menurut gue. Lebih haunted gitu loh. Iya kan? Lebih mengerikan gitu. Yang kita tuh dapat kayak Yuda bilang, bayang kalau back to back gitu sama zaman sekarang. Dan Sumala tuh menghantui anak-anak. In a way gitu kan. Jadinya kan kita juga mungkin punya banyak konteks soal perilaku dia di masa lalu tuh gini. Pantesan di masa depan dia gini. Iya. Itu yang jadinya kayak akhirnya ujung-ujungnya kita nonton flashback aja. Ya. Cuma nonton flashback aja, di mana di flashbacknya pun banyak konteks yang dipaksakan masuk gitu. Iya, jadinya scene masa depan tuh emang kalau lu pengen bikin total flashback udah aja nggak usah ada masa depanan gitu. Yang tahun 76 itu mendingan hapus aja udah gitu. Betul sih. Iya sih. Ya walaupun oke sih, karena mereka kan pengen ngasih tahu Legenda. untold story. Iya. Nah, yang ternyata bohongan juga. Iya, mereka ceritanya lagi nyeritain untold story ini ada seorang yang bernama Sumala gitu. Ya mungkin mereka lagi nyari pick up line yang paling masuk, ya itu yang dipikir paling masuk adalah ada korban dulu. Setelah ada korban baru dia cerita tentang si Sumala ini, dan bapak itu setelah cerita sepanjang itu juga nggak percaya anjing. Nggak sukses ceritanya, biar bukan bangsat. Ceritanya kurang menohok kayak gitu. Sebenarnya kan bisa banyak ya kalau kita mau ngomongin opening dengan ujung-ujungnya seperti itu. Kayak cuman seorang ibu atau seorang ayah yang lagi sama anaknya, terus anaknya mau keluar malam, Dik jangan,
nanti ada Sumala tuh apa sih Bu? Nah ceritalah Iya. gitu. Sama satu lagi, tahun terakhir si bapaknya dibunuh tahun berapa, ada ingat nggak? Tahun terakhir bapaknya dibunuh. Pokoknya 20 tahun memang. Keluarganya. 20 tahun. Nah, 20 tahun jeda ini apa gitu? Kenapa harus menunggu 20 tahun Sampai akhirnya Tapi Sumalanya akhirnya Sumalanya resurface lagi. nongol lagi gitu? Ya mungkin tadi jeda, mungkin tadi triggernya adalah karena itu ada anak yang keluar maghrib. Ya nggak sih? Mau jadi selama itu tidak ada tuh ya? Selama ini berarti tidak pernah Aman-aman ada kejadian aja, aman-aman gitu. aja. Gitu. Oke. Atau mungkin ada yang pulang maghrib tapi nggak pernah. Oke, Kenapa? kita tutup teman-teman ya. Boleh lah kasih skor lah. Kasih skor lah. Yud. Buat lu berapa? Susah ya. Overall skor aja. 6,5. 6,5. Masalah ini 5 dah. 5 ya. 5 Itu orang 10 tiba-tiba. 9 gitu ya. Enggak, gue kasih 5,5 lah. Nah, 5,5 lah. Belum ke 6 lah untuk horor ya. Untuk horor. Untuk thrillernya mungkin bisa sih 6 atau 6,5 ya. Lu buka IMDb. Kenapa yang ada. Horor yang 6,5 aja itu juga Skornya. udah bagus gitu. Iya sih. Iya sih memang sih. Ya tapi ini kan penilaian kita. Ya, gitu Nah, lagi-lagi. sekarang untuk benar-benar menutup konten ini, gue mau alternate ending. Hehehe. Let's do alternate ending. Ya, Yuda version, Landy version dan Dito version. 5,8 lo bener di IMDb. 5 ya, round. Rata-ratanya segitu. Iya, 5 something-an lah. Lumayan itu untuk film horor sih lumayan tinggi hitungannya. Segitu. Yud, mau siapa duluan nih? Alternate ending. Alternate ending ya. Gua dulu deh. Boleh. Gua dulu ya, alternate ending. Kalau gua lebih prefer yang tadi di open dengan ibu-ibu yang lagi cerita sama anaknya aja. Lu nggak boleh keluar. Kenapa? Kenapa? Karena di luar ada Sumala. Apa tuh Sumala? Jadi 20 tahun yang lalu, bla bla, dia cerita tuh. Ya oke lah, cerita itu konten masuk bam. Setelah selesai ditutup chat. Ih, iya aku nggak mau keluar nih Bu ya, jadi takut lah anaknya gitu ya. Let's say anaknya terus jadi takut, terus ibunya senyum. Terus pas ibunya senyum terus ini, ya ibunya ngeliat keluar, terus ada Sumala di luar. Gitu. Senyum juga. Tapi sama aja gak sih sama yang Iya. ending yang sekarang? Tapi nggak perlu gitu jadinya kan, nggak perlu ada bunuh-bunuhan di awal dan Di awal. Oh iya. Untuk nggak untuk perlu. horornya lebih kenal lah. Iya, Oke, lebih oke, haunting oke. gitu kan, maksudnya Hauntednya. kayak ngeri gitu. Iya, less is more jadinya. Iya, jadi kayak ini cuman sekelibat aja gitu si Sumala di ending ada gitu. Padahal senyumnya Sumala juga Udah ngeri dapat ya, banget tuh. Ngeri gitu Udah maksudnya. kena Cukup banget itu gitu, dia. Maksimalin itu aja kalau gue ya. Alternate ending gue. Less is more, oke. Atau satunya lagi anaknya. Yang saat ibunya udah panjang lebar cerita tentang Sumala, ternyata anaknya mau berteman sama Sumala ini selama ini. Jadi kayak Ya plot twistnya di situ. plot twistnya di situ yang ternyata ya anaknya udah tahu anyway. Oh, itu Sumala namanya. Gitu kayak semacam gitu kayak oh ternyata aku selama ini temenan sama Sumala. Oh, itu Sumala. Mas Randy, Apa ya? kalau lu bisa tweak endingnya, lu bakal kasih ending apa? Yuda. Belum kepikiran nih. Sumala ketemu sama si Byakugan. Anjir. Face to face ya. Anak embo. Face to face. Anak embo gitu. Iya. Karena old friend tuh, itu kan Ya, itu. old friend. Karena Oh, dan ini juga mungkin sedikit balik lagi ke bahasan kita adalah gue juga menyayangkan kenapa tidak ada adegan di antara si Byakugan ini dengan Oh, Kumala. Iya ya, padahal ada satu scene di mana emboknya nitipin kan. Oh. nah itu dia. Nah, Tapi kenapa nggak dimanfaatin jadi satu scene yang Satu- akhirnya mereka tuh ketemu gitu. Iya. Soalnya sih, bahkan si Bonya bilang Dan kamu temenin Kumala ya gitu. Karena- Dan ternyata si dia juga tidak keberatan gitu. Bukan orang yang nggak mau cacat gitu, enggak. atau yang ngeri lah gitu kan. Ya ngeri pun juga enggak. Nah. Oh ya siap Bu gitu kan. Itu pasti mboknya mau nganterin ibunya menyeberang kan. Iya, Ketemu itu. dukun lagi tuh. ketemu dukun lagi kan. Kamu temenin ya gitu katanya. Oh iya siap gitu. Berarti sebenarnya ada sesuatu yang bisa diceritain juga dong gitu, kayak mungkin ternyata si Kumala sama dukun ini mungkin bisa ternyata berteman baik atau gimana gitu kan. Sama si bukan ini. Byakugan ini, dan ternyata ketika akhirnya ketika akhirnya Sumala take over, si Byakugan ini kayak aduh ngeri juga ya, enggak deh gitu. Nah akhirnya setelah 20 tahun mereka ketemu lagi, ya mungkin si Kumalanya kayak oh kamu ya selama ini yang bikin aku susah cari makan ya gitu. Lu kayak apa kek gitu. Atau ada something gitu. Atau ada something gitu di antara mereka berdua. Itu menarik gitu.
Ya, itu menarik. Jadi biar si Byakugan mulu kita nyebutnya. Ya bukan, biar si Byakugan ini tuh nggak Anaknya cuma Shimbo, ya anaknya Shimbo itu biar dia tuh nggak cuma sekedar di sana untuk mendongeng doang kayak kan sudah aku bilang Nama- jangan keluar maghrib gitu doang. Namanya Sabdo. Nah, meskipun keluarnya cuman ini rumah nih. Rumah keluar. Nah, ini udah keluar nih. Hitungannya nggak aman gitu kan. Iya. Karena yang dimakan itu kan juga di depan rumah. Di depan gitu. rumah. Bahkan si dukun di dalam rumah tuh kalau ingat gitu kan. Tapi kan kalau lu namanya juga dalam rumah kalau gitu. Iya gitu jadinya kan. Iya. Ya apa ya, gue lebih ini aja sih ada jawaban kenapa selama 20 tahun ini dia masih ada gitu. Apalagi nggak nih yang mau ngapa-ngapain. dicari karena dendamnya kan udah Kalau nggak Oh, si terbalas Sabdo tadi bisa nanya gitu. Kamu cari apa lagi? Gitu katanya. Semua yang bikin kamu menderita tuh sudah mati gitu. Kamu mau apa sekarang? iya kan. Terus dia cuma bilang kamu gitu. Wah, Ngeri juga. Wow. tuh. jeret langsung ending gitu ya. Ya, Ya, bisa bisa. enggak gitu. Ya kan? Ya kita bertanya-tanya dijeret apa enggak nih gitu kan. Ya kan? Intinya ternyata selama ini dia bertahan hanya untuk Sabdo kan ngeri juga. Karena dia bilang kan setelah dia bunuh keluarganya di tahun itu gitu kan, sampai sekarang nih nggak ada yang bisa Mengalahkan ngalahin dia. lagi. Terus ada scene yang si dukun mati itu kan. Nah, itu gitu. Ternyata maksudnya dia pengen kawin. Aku mau kamu. Iya. Kawin konteksnya. Kecuali fetishnya kencing di meja makan. Itu dia. Fetishnya golden shower, Pak. Allah. Ya tapi gitu ya. Nggak ada ending yang ini Mas Randy. Itu aja sih ada penjelasan yang ya kenapa dia masih berkeliaran gitu. Kalau dia yang tadi agak gantung aja jadinya gitu. Tapi not in a good way. Ya. Oke, begitu teman-teman. Mungkin kalian semua yang udah nonton bisa kasih ending versi kalian yang mungkin kocak, unik dan aneh gitu ya. Kayak misalnya ternyata Kumalanya bersekutu dengan Sabto misalnya gitu kan. Iya nggak? Bisa. Siapa tahu ternyata gitu kan, atau ya banyak lah alternate yang lebih kocak dan tolol misalnya gitu kan. Iya. Yang Boleh bisa banget kalian di kolom tulis komentar di kolom semuanya ya. gitu ya. Yes. Seperti apa sih kalau, atau Eka mungkin punya? Alternate ending ya? Sulit deh. Sulit ya. Sulit. Tapi ya itulah nilai dari gue. Ini not bad sebetulnya kalau ngomongin Sumala. Lumayan sih, ya effortnya Rizal. Dan ya terlepas dari ini ternyata original atau tidak ya, secara cerita katanya dari kisah nyata. Kalau Ya, udah mungkin ada yang orang Semarang nonton gitu kan. Ya bisa kasih Apakah tahu. pernah dengar sebelum booming gitu? Apakah memang ada gitu ya kisahnya si Sumala ini gitu ya. Gitu aja dari kita bertiga. Selamat menjalankan ibadah puasanya. Dan tentunya jangan lupa komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya gitu. Karena kita akan bahas Cerita, banyak banget boleh. film-film horor ya. Yes. Yang menurut kita nih perlu banget dibahas sih. Yes. Biar film horor kita juga makin mantap, makin Bagus. bagus gitu ya. Cerita kalian juga boleh sampai kita masih menerima sapitan Betul. cerita di kolom deskripsi dan Bisa pakai gambar lagi. Sapitan sawer pun juga kami menerima ya. Masih Masih dong. ada Ya. linknya di kolom deskripsi. Hajar, Boleh hajar. banget ya. Gitu aja dari kita bertiga. Sekali lagi yang di Semarang hati-hati ada Sumala. Bye guys.